5, 4, 3, 2, 1. Go! Mulai, Jo. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara, podcast 11-9. Podcast yang hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pembahasan isu-isu yang aktual dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya, Catri Pratiwiningrum SH, yang akan menemani kembali pada podcast kali ini. Kesempatan lalu kita telah mengundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Saat ini saya hadir di sini tentu saja tidak sendirian, karena bersama satu-satunya Kepala Seksi Perempuan yang ada di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara, yakni Ibu Feni Alfionita S.A.Hemha. Selamat datang Ibu di podcast 11-9. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir berbincang di forum ini. Sama-sama Mbak Catri. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Catri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Perasaannya gimana nih Bu? Hadir di podcast 11-9. Agak deg-degan ya Mbak Catri karena baru pertama kali podcast. Oh, agak deg-degan baru pertama kali. Nggak apa-apa Bu, nanti kita santai saja di podcast ini. Oke. Biar bisa lebih dekat mungkin nih Bu, boleh disapa Bu, para Sobat Adiaksa yang ada di rumah. Dan mungkin Ibu boleh perkenalan secara singkat Bu. Oke. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Feni Alfinita SHMH. Saya adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Jadi Ibu Feni ini merupakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ya Bu? Iya Mbak Catri, betul. Boleh nggak Bu di-share pengalaman Ibu sebagai insan Adiaksa kepada para Sobat Adiaksa? Boleh Mbak Catri. Jadi saya keterima CPNS Kejaksaan itu pada tahun 2018. Penempatan pertama saya itu di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Lalu penempatan saya yang kedua itu di Kejaksaan Negeri Bitung sebagai jaksa fungsional, dilanjutkan sebagai Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Dan ini adalah penempatan ketiga saya di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Wah, berarti udah sekitar 3 satker dilalui. Iya, betul sekali Mbak Catri. Nah, sebelumnya kita tentu saja sudah ngobrol sama Ibu Feni di luar kamera. For your information guys, atau sekedar info nih. Kita satu alma mater ya Bu? Iya, kebetulan kita satu alma mater dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, dari Universitas Brawijaya Malang. Mungkin ada teman-teman mahasiswa, kita say hello dulu Bu. Halo. Halo teman-teman mahasiswa UB. Sebelum skripsian Bu, kan biasa ada kita mengambil peminatan Bu. Kalau Ibu sendiri mengambil peminatan apa Bu? Kalau saya dulu ambil peminatan hukum pidana Mbak Catri. Wah, sama Bu. Saya juga kemarin mengambil peminatan hukum pidana. Dan sekarang Ibu menjadi kepala seksi pertamanya malah di bidang hukum pidana. Apa pemikiran pertama Bu yang terlintas mendapat kabar jadi kepala seksi tindak pidana umum? Baik Mbak Catri, kalau masalah tindak pidana umum itu kan kalau kita bicara tentang perkuliahan sama sekarang dunia kerja kan berbeda ya Mbak Catri. Iya. Kalau misalnya kuliah kan kita cenderung belajar teori-teori. Iya. Tapi kalau misalnya di dunia kerja kan kita sudah sebagai praktisi nih Mbak Catri, kita udah praktek. Alhamdulillah kalau di bidang tindak pidana umum Mbak Catri, kebetulan saya dari CPNS sampai dengan jaksa fungsional dan kasubsi, penempatan saya selalu di bidang tindak pidana umum Mbak Catri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dapat SK jadi kepala seksi tindak pidana umum, tentunya itu bukan hal baru bagi saya, seperti itu. Berarti Ibu Feni ini bukan orang baru ya Bu di bidang pidana umum. Nah, kalau di kejaksaan sendiri Bu, apa sih kewenangannya tindak pidana umum dan sejauh apa sih Bu peran kita di instansi dalam sistem peradilan pidana? Oke, jadi terkait dengan bidang tindak pidana umum di kejaksaan ya Mbak Catri ya, kewenangan utama kami itu pada dasarnya berada dalam tahap penuntutan, yaitu setelah berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap atau P21, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, serta menghadirkan alat bukti dan membacakan surat tuntutan di persidangan.
Tidak hanya itu, jaksa juga memiliki peran dalam melakukan pra-penuntutan, yaitu memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas perkara menjadi lengkap secara formil dan material. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, termasuk eksekusi pidana badan, denda, maupun barang bukti. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan berada pada posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai dominus litis atau pengendali perkara, karena kamilah yang memutuskan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dibawa ke persidangan. Jadi, peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai penuntut umum di persidangan, tetapi juga sebagai penghubung penting antara proses penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan demi memastikan tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Wah, menarik sekali. Jadi, tugas jaksa yang utama sebagai penuntut umum. Nah, pada saat kita mahasiswa kan dijelaskan ya Bu, di pengantar hukum ada istilahnya nullum delectum, nulla pene sine preve lege penali, atau dapat dijelaskan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan. Kalau secara singkat ya Bu, asas legalitas. Nah, dalam hal ini ya Bu, kita kan ketahui bahwa KUHP dan KUHP itu adalah KUHP baru dan KUHP yang baru. Setelah 80 tahun kita kemerdekaan baru launching nih Bu. Dimulai dari KUHP tahun 2023, KUHP tahun 2025, dan yang terakhir itu Undang-Undang Penyelesaian Pidana di tahun 2026. Apa sih Bu tantangan seorang jaksa dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang terakhir Undang-Undang Penyesuaian Pidana di tahun 2026. Baik Mbak Jatri, kalau kita berbicara tentang apa sih tantangan jaksa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebenarnya ada beberapa hal yang cukup penting ya Mbak Jatri. Pertama, adanya perubahan paradigma dalam KUHP baru, di mana hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Ini tentu membutuhkan penyesuaian cara berpikir bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dalam melihat tujuan pemidanaan itu sendiri. Kedua, di sisi KUHP yang baru ada beberapa tambahan kewenangan jaksa penuntut umum, yakni melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, plea bargain, melakukan perjanjian penundaan penuntutan, dan juga yang lain sebagainya. Ketiga, tantangan juga ada pada aspek teknis dan implementasi, seperti peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian dengan sistem kerja yang lebih modern, serta pemanfaatan teknologi dalam penanganan perkara agar proses penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi pada intinya, tantangan terbesar bukan hanya pada perubahan aturan, tetapi juga pada bagaimana kita sebagai aparat penegak hukum mampu beradaptasi, memahami substansi, dan tetap menjaga kualitas penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan pastinya bermanfaat bagi masyarakat. Menarik sih ini Bu, terkait perubahan paradigma dalam KUHP baru, di mana hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Apakah sebelumnya nih Bu, terdapat mekanisme yang mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia? Oke, berbicara tentang konsep
penanganan perkara dengan pemulihan kembali mulainya diterapkan pada perkara yang pelakunya anak-anak, Mbak Catri. Atau dalam sistem peradilan pidana anak itu kita kenal dengan istilah diversi. Pengertian diversi itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mana diversi adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oke, berarti diversi ini bisa dikatakan sebagai pemulihan kembali ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu pengaturan penanganan perkara pemulihan kembali pada sistem peradilan pidana yang pelakunya orang dewasa Bu? Untuk penanganan perkara dengan pelaku dewasa, kita sebelumnya menerapkan restoratif justice, Mbak Catri, yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Latar belakang lahirnya restoratif justice itu sendiri didasari dari banyaknya kasus dengan nominal kecil yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat mempertanyakan nih, di mana hati nurani aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, seperti contohnya kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dan pencurian 5 potong kayu. Tentu saja hal tersebut menjadi atensi bagi penegak hukum terkait keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Maka baik kepolisian, pengadilan termasuk kejaksaan mengambil langkah untuk membuat kebijakan terkait dengan penanganan perkara yang berbeda yang kita kenal dengan istilah keadilan restoratif. Jadi sebelum mekanisme keadilan restoratif diatur di KUHP baru, sebenarnya kejaksaan sudah memiliki peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai pedoman atau acuan penuntut umum dalam menangani perkara yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui restoratif justice. Lalu tidak hanya kejaksaan, instansi kepolisian juga mengeluarkan pedoman penanganan perkara keadilan restoratif melalui peraturan Kapolri, dan pada tahap persidangan juga dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif itu sendiri dengan berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung. Tentunya pada setiap sistem peradilan pidana terdahulu, penggunaan pedoman disesuaikan dengan tingkat penanganan perkara sesuai dengan tahapan dan instansi yang berwenang. Oke, tadi kan ada Ibu jelaskan terkait mekanisme keadilan restoratif. Itu terdapat di Kitab Undang-Undang Hak Hukum Acara Pidana yang terbaru. Nah, boleh dijelaskan Bu secara terperinci itu di pasal berapa dan apa saja sih Bu yang dijelaskan di KUHP baru tersebut? Baik Mbak Catri, bahwa mekanisme keadilan restoratif ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bab 4 mengenai mekanisme keadilan restoratif pada pasal 79 sampai dengan pasal 88. Hal tersebut yang membuat mekanisme keadilan restoratif ini dapat terintegrasi antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Oh, berarti sekarang keadilan restoratifnya itu satu pintu ya Bu istilahnya? Betul Mbak Catri. Oke, dari tadi kita kan ngobrolin terkait keadilan restoratif justice. Mungkin kita sebagai seseorang yang berada di penegakan hukum mungkin sudah mengenal Bu. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat mungkin ada yang belum tahu nih Bu, apa sih itu keadilan restoratif? Mungkin dapat dijelaskan Bu terkait apa sebenarnya keadilan restoratif? Baik Mbak Catri, sebenarnya definisi terkait keadilan restoratif ini tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Untuk definisi keadilan restoratif dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Wah, berarti subjek di keadilan restoratif itu tidak cuma 2 orang ya Bu, pelaku dan korban? Betul Mbak Catri, Banyak jadi sekali. melibatkan banyak pihak. Oh,
banyak sekali pihak yang terlibat di situ. Dan tentunya Bu, apakah semua penanganan perkara itu bisa diajukan melalui keadilan restoratif, Bu? Oke Mbak Jatri, kalau masalah itu sebenarnya nggak semua perkara ya, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa syarat untuk bisa suatu perkara itu dapat diselesaikan dengan penanganan perkara dalam keadilan restoratif. Namun terdapat 3 syarat utama, yakni pada pasal 80 KUHP, yaitu yang pertama, tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu diancam dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, Mbak Cetri, itu kita tidak bisa terapkan mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, untuk yang syarat kedua itu merupakan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, Mbak Cetri. Jadi kalau misalnya ada seseorang ini sudah berulang-ulang kali atau biasa kita kenal dengan istilah residivis, nah itu kita juga tidak bisa menerapkan MKR ini. Untuk yang ketiga, bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan Mbak Jatri. Tapi ada pengecualian itu tadi untuk yang pidana denda atau yang dilakukan karena kealpaan itu masih boleh kita lakukan keadilan restoratif seperti itu. Tadi kan dijelaskan Bu terkait denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 itu kisaran nilainya itu berapa, Bu? Baik Mbak Jatri, kalau di KUHP baru kita kategori 3 itu denda yang maksimalnya itu 50 juta rupiah Mbak Jatri. Oh, 50 juta ya Bu ya. Nah, mungkin tadi kan kita sudah tanya lah Bu terkait apa itu definisinya, terus syarat-syaratnya. Nah, ini kan juga penerapan penghentian penuntutan keadilan restoratif ini sudah dilaksanakan di tahun 2020 untuk kita ya Bu ya, instansi kejaksaan nih Bu. Nah, mungkin Ibu ada pengalaman Bu terkait penanganan perkara menggunakan keadilan restoratif. Baik Mbak Jatri, kalau misalnya pengalaman saya sejak jadi jaksa, kebetulan kan saya jadi jaksa juga tahun 2020 ya Mbak Jatri. Jadi sama nih dengan tahun keluarnya peraturan kejaksaan ini. Berarti sama-sama menetas lah Bu ya. Jadi kalau saya pengalamannya Mbak Jatri mungkin di satuan kerja saya yang lama ada beberapa perkara yang memang sudah saya selesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Tapi kalau untuk di Satker yang sekarang belum ada Mbak Jatri karena kebetulan perkara di sini mayoritas itu ancaman pidananya di atas 5 tahun, jadi agak sulit untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif seperti itu. Biasanya itu yang Ibu tangani itu terkait perkara apa Bu? Mayoritas itu perkara penganiayaan Mbak Jatri. Oh, penganiayaan, terus ada beberapa juga perkara pencurian, seperti itu. Oke Bu. Terus terkait mekanisme penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif di kejaksaan itu, bagaimana Bu mekanismenya? Baik Mbak Jatri, kalau saya pribadi itu ketika saya meliti berkas, itu biasanya saya lihat dulu, biasanya di berkas itu ada surat perdamaian atau tidak. Nah, ketika ada surat perdamaian, nanti saya optimalkan koordinasi dengan penyidik. Apakah bisa didamaikan nih perkara ini, seperti itu. Karena kalau misalnya ada surat perdamaian tuh belum tentu juga korbannya itu mau perkara itu berhenti Mbak Jatri. Kadang mereka bilangnya, oh saya memaafkan tapi saya ingin perkara ini tetap dilanjutkan, seperti itu. Tapi ada juga yang saya sudah memaafkan, saya nggak masalah kalau perkara ini dilanjutkan. Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Jika memang dimungkinkan untuk dilakukan RJ, pasti nanti komunikasi itu sudah kita bangun sejak proses pra-penuntutan Mbak Jatri. Sehingga nanti kalau misalnya dilakukan tahap 2, kita sudah bisa langsung melakukan RJ, seperti itu. Berarti ada kesepakatan kedua belah pihak ya Bu ya? Pastinya Mbak Jatri, tanpa kesepakatan itu kita tidak bisa melakukan RJ. Karena nanti kan ada surat perdamaian yang harus ditandatangani juga. Oke. Berarti kalau dalam proses RJ sendiri itu, ada nggak Bu kita melibatkan pihak-pihak lainnya selain 2 korban itu? Biasanya kita undang juga tokoh agama, tokoh masyarakat, penyidik juga Mbak Jatri, dan masing-masing saksi dari kedua belah pihak, baik tersangka maupun korban. Oke. Seperti itu. Tokoh agama dan tokoh masyarakat ini, mereka harus mengenal kedua belah pihak atau bagaimana Bu? Diharapkan mengenal kedua belah pihak Mbak Jatri, atau paling tidak
mengenal dari sisi tersangkanya supaya bisa menjelaskan pribadi tersangkanya ini seperti apa, seperti itu Mbak Jatri. Oke, berarti yang diutamakan itu tersangkanya juga ya Bu ya? Iya. Oke. Kan tadi dijelaskan Bu, setelah ada perundingan terkait keadilan restoratif nih Bu, apakah perkara tersebut langsung dihentikan atau ada mekanisme lainnya Bu? Baik Mbak Jatri, sebenarnya kita itu sebagai fasilitator ya posisinya ya. Jadi kita nanti melakukan musyawarah damai ketika memang itu sudah tercapai, perdamaian itu sudah tercapai, kita nanti akan ekspos itu kepada pimpinan Mbak Jatri. Seperti itu, nanti pimpinan yang akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau tidak. Kalau memang nanti pimpinan menyetujui, nanti akan kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan Mbak Jatri. Tapi kalau tidak, berarti tidak bisa. Perkara itu tetap harus kita limpahkan ke pengadilan, seperti itu. Oke, berarti tidak semua perkara yang dilakukan musyawarah RJ pun akan diterima ya Bu, sama pimpinan sendiri? Iya Mbak Jatri, pasti pimpinan akan mempertimbangkan segala kondisi yang ada, seperti itu. Oke, kita kan sudah bicara banyak ya Bu terkait restoratif justice. Nah, setelah kita ngobrol banyak nih Bu terkait penegakan hukum berlandaskan hati nurani, mungkin kalimat penutup dalam podcast kita pada hari ini apa nih Bu? Baik, sebagai penutup dari perbincangan kita hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwa penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani pada hakikatnya bukan sekedar menjalankan aturan secara kaku, melainkan sebuah upaya untuk menghadirkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Yang tidak hanya melihat manusia sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki martabat, perasaan, dan kondisi sosial yang perlu dipertimbangkan secara bijaksana. Dalam praktiknya, hal ini memang tidak selalu mudah, karena seringkali kita dihadapkan pada dilema antara teks hukum dan rasa keadilan. Namun, disitulah peran hati nurani menjadi penting sebagai kompas moral agar setiap keputusan hukum tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Harapan saya, kita semua, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai warga negara, dapat terus mendorong hadirnya sistem hukum yang tidak hanya tegas dan pasti, tetapi juga adil, arif, dan berkeadilan sosial. Baik, terima kasih Bu kalimat penutupnya. Definisi keadilan tidak bisa dijelaskan secara eksplisit, namun dengan hadirnya proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana kita, memberikan warna baru dalam penegakan hukum yang ada, dengan harapan tujuan hukum dapat tercapai dengan baik. Hati nurani difungsikan bukan untuk menggantikan hukum, tetapi menjadi bagian dari cara individu menerima dan menginterpretasikan aturan hukum dalam praktik. Terima kasih kepada Ibu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas informasi yang sangat bermanfaat. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan bahwa tidak semua tindak pidana diselesaikan dengan cara dipidana, namun adanya penyelesaian perkara pidana berdasarkan hati nurani. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa apa Bu? Komen, like, dan subscribe untuk mengikuti diskusi menarik lainnya di episode berikutnya. Saya selaku host dan narasumber yang hebat di sebelah saya pamit undur diri. Kami menutup podcast ini dengan pandangan dari Prof. Dr. Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa hati nurani tidak ada di dalam buku serta mengajak untuk menggunakan hati nurani dalam setiap pengambilan keputusan. Serta tagline kita Bu, kenali hukum, jauhi hukuman. Salam adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.